بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Sekarang kita baru masuk ke tema kita. Lihat apa yang saya tuliskan di papan tulis. Ini adalah ringkasan. Kita di dalam hadis Sahih Imam Ahmad dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir bahwa kita umat Islam di kehidupan ini setelah Nabi diutus sampai umat Islam finish, umat Islam berakhir, wafat serentak karena angin lembut yang bertiup dari negeri timur, ada 5 fase. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fase ini saudara-saudaraku. Ini ada ibu yang dengar ya? Ada di ruangan mana? Ada di belakang ini, musola di sana. Oh, barakallahu fikunna ya ummahatil muslimin. Ya. Baik, mari kita dengarkan. Mudah-mudahan ini juga nampak oleh ibu kita ya. Ini ada 5 fase, Pak. Fase pertama, umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Fase kedua, umat Islam dipimpin oleh khilafah dengan konsep kenabian atau khilafah nabawiyah. Kemudian fase ketiga, fase kerajaan-kerajaan, lamanya selama 1227 tahun. Kita sekarang ada di fase kekosongan khilafah. Inilah fase kediktatoran. Nasib umat Islam di sini betul-betul jadi bulan-bulanan. Dipermainkan, dihinakan, tidak dihormati, dianaktirikan di tanah air sendiri, di kampung sendiri. Semua yang berat-berat dialami oleh umat Islam di fase 4 ini. Bahkan ciri khas fase keempat ini, di samping tidak ada khilafah, para ulama pewaris Nabi juga menjadi bulan-bulanan. Diteror, diintimidasi, mengalami diskriminasi di seluruh dunia, di seluruh negara di muka bumi ini. Antum merasa nggak ini semuanya? Taib. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi di Qatar kan? Aslinya di mana? Dia buronan nggak di negerinya? Buronan. Ulama, presiden persatuan ulama seluruh dunia, orang semulia dan seterhormatnya beliau ini dianggap sebagai buronan wanted oleh negaranya sendiri. Dan memang kata Rasulullah, di fase keempat ini yang paling berat mengalami ujian itu adalah para ulama. Barulah orang-orang beriman di bawahnya, lalu orang-orang beriman lagi di bawahnya. Subhanallah, ini fase keempat. Fase keempat ini kita hampir menuju akhir. Terakhir nanti baru fase khilafah. Saya lihat ini kebanyakan wajah-wajah sudah familiar. Hanya yang di depan saya mungkin yang baru-baru saya lihat, ya kan? Yang sebelah kanan dan kiri sudah para senior-senior. As-sabiqunal awwalun. Saudara-saudaraku, nah coba lihat, antum lihat apa yang saya buat ini. Semacam gunung. Ini adalah hadis dari Abu Daud. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Islam ini akan naik selama 700 tahun. 700 tahun Islam naik. Sampai di sini Islam akan turun. Puncak di pertengahan turun itu adalah berhentinya khilafah Islamiyah yang dalam bentuk kerajaan, yaitu pada tanggal 3 Maret ini. Ini pada tanggal 3 bulan 3 tahun 1924. Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki, berakhir sudah khilafah Islamiyah dengan konsep kerajaan. Ini sudah berakhir. Kita masuk sekarang tanpa kepemimpinan Islam dunia ini, dan kaum muslimin tanpa bos, tanpa rumah besar, tanpa pemimpin. Ya, kalau tanpa pemimpin kita berarti kita jadi bulan-bulanan. Tentu kan? Kita akan menjadi mainan, kita akan menjadi santapan oleh penjahat-penjahat timur dan barat. Ini yang terjadi sekarang. Dan ini terus menurun. Puncak daripada menurun itulah Dajjal lepas. Tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal lepas. Kalau kita buat ini menurun, maksudnya keadaan Islam terus turun. Ambil bola, lantunkan, terbangkan ke atas. Berapa jauh bola itu meninggalkan daratan, pasti sejauh itu kembali bola turun ke daratan. Jadi 700 tahun naik, 700 tahun turun. Oke. Pas 1400. Sekarang 1400 berapa? 38. Berarti Islam sedang posisi melantun naik sekarang. Sedang posisi melantun naik. Taib ibadallah yang kami muliakan. Namun di fase keempat ini, kalau boleh saya katakan dari sini, ini terus naik ke atas. Apanya naik ke atas ini? Fitnah-fitnah, bencana-bencana, dan puncaknya adalah Dajjal. Ya, di sini kita terus mengalami kenaikan
fitnah. Puncak fitnah itu ada di fase keempat. Fase kita hidup ini, Pak. Berat yang akan kita jalani. Sekarang mungkin kita masih merasa nyaman. Tetapi Bapak harus akui, sulit kita untuk mengatakan tidak. Bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, isbiru, bersabarlah kamu, bertahanlah kamu. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Karena nanti sesungguhnya akan datang pada kamu satu zaman, zaman fase keempat, orang yang hidup pada zaman itu menemui hari-hari yang bergerak ke depan itu makin jelek daripada hari-hari yang telah dilewatinya. Makin jelek, Pak. Jangan cerita Indonesia, negeri yang paling makmur kayak Qatar saja. Bapak merasakan makin kesini makin berat nggak? Makin berat, Pak. Makin berat. Secara ekonomi, secara politik, secara apa saja makin bergerak menuju kepada yang tidak lebih baik. Negeri yang semakmur Qatar, yang katanya terkaya nomor 1 di dunia. Itu negeri Muslim. Naam, ibarat Allah yang kami muliakan. Lagi seperti ini, gaji-gaji banyak yang tidak seperti dulu, adanya pemotongan ini itu, banyaknya kena pajak ini itu, ya. Kemudian adanya pemutusan tenaga kerja, kemudian adanya semakin berat. Harga bensin juga kabarnya sudah makin naik. Dan itu bukan hanya di bidang ekonomi loh, di bidang yang lain juga merosot. Di fase ini kata Nabi, di fase ini, inilah fase akan terbelah antara orang mukmin sebenar-benarnya iman dengan orang-orang munafik sebenar-benarnya munafik. Orang beriman di fase ini makin kinclong imannya, makin cespleng imannya, makin kuat imannya di fase ini. Tapi orang munafik makin kelihatan kemunafikannya di fase ini. Pada fase ini saudara-saudaraku, ini adalah segala fase yang terburuk yang bisa kita ceritakan. Ada apa yang terjadi pada fase keempat ini? Di fase keempat ini, huru hara akan merata terjadi di mana-mana. Huru hara terjadi merata di mana-mana, khususnya di Timur Tengah. Pada fase keempat ini, fitnah, peperangan dan pembunuhan, pembantaian di negeri Syam terjadinya pada fase keempat. Pada fase keempat ini nanti akan penuh dengan perang, dan perang, ya. Ada mengharapkan damai nggak di sini? Jangan pernah berharap. Kapan itu perang-perangnya? Bermula dari Timur Tengah, kata Rasulullah. Nanti akan melebar ke seluruh dunia, sampai seluruh dunia akan serentak perang. Apakah itu perang dunia ketiga? Wallahu a'lam. Yang jelas Nabi mengatakan pada fase itu, alaikum bil jihad. Saatnya kamu pada masa itu untuk ya bersiap-siap. Kemudian pada fase ini akan terjadi banyak bencana-bencana alam besar. Bencana-bencana besar, bencana alam yang sangat dahsyat. Dahsyat. Kecil sekali tulisan saya. Dah dinikmati saja Pak, sesuaikan dengan papan tulis. Ya, bencana-bencana alam dahsyat. Dan di fase ini pula nanti terjadi krisis moneter global terparah sepanjang umur dunia yang menyebabkan chaos dan keributan di seluruh dunia. Seluruh mata uang akan hancur, akan terjun bebas, dan orang akan kembali kepada emas dan perak. Dan ini dibuat oleh Rasulullah SAW, ya, krisis moneter global, di mana orang akan dipaksa untuk kembali menggunakan emas dan perak. Krisis moneter global yang terparah. Terparah sepanjang umur dunia. Taib ibarat Allah. Menurut pakar ekonomi dunia, 2018, tahun depan loh ini, 2018 akan terjadi krisis moneter global yang menyebabkan seluruh mata uang di dunia akan terjun bebas. Tidak ada negara yang tidak terkena imbas, dan negara-negara yang paling rapuh ekonominya dan mata uangnya akan paling hancur merasakan ini. Seluruh negara akan banyak keributan, kekisruhan, chaos, dan banyak perampokan-perampokan sampai kepada tingkat pembantaian, pembunuhan, seperti itu. Negara yang nanti akan mampu bertahan adalah negara yang punya stok emas dan perak. Inilah rahasia. Kenapa Amerika dan Cina termasuk dua negara besar dunia hari ini yang paling gila-gilaan mendapatkan dan mengumpulkan emas dengan cara apapun. Dengan cara beli, dengan cara rampok, dengan cara menipu, dengan cara menjajah, dengan cara apapun. Kalau Freeport kita di Indonesia digarap oleh Amerika, dan itu sebentar lagi akan jadi tempat perebutan antara Amerika dengan Cina. Ya,
Emas-emas yang ada di muka bumi ini, yang Muslim yang punya, itu menjadi target untuk diperebutkan. Seperti kata George Bush, satelit kita menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Amerika Serikat, katanya, selaku polisi dunia akan memastikan emas itu aman di dalam tangan Amerika. Ya, dari tangan-tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab, kami akan amankan. Padahal penjahatnya, yang paling besar penjahatnya di muka bumi ini ya siapa lagi? Tapi ini akan terjadi. Nah, ini alasan kenapa saya termasuk yang paling getol menasehati kaum muslimin di Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Ayo bapak-bapak, kalau kita punya tabungan, saya bilang, beransur-ansur belikanlah kepada emas. Percayalah, ke depan kita akan meratap punya tabungan banyak tapi nggak ada nilainya. Yang punya tabungan bertahap ya, secara diam-diam, cukup suami istri saja yang tahu, belilah emas. Atau belilah dinar yang kepingan emas itu. Belilah dinar. Atau betul emas. Emas kalung, emas apa, tapi yang paling bagus adalah emas batangan. Emas murni batangan itu, mau beli 1 on, umpamanya kan. Nah, emas, Pak. Jangan emas, kalau emas berserak di Jawa itu. Nah, ya. Ya. Dan simpan diam-diam. Insya Allah Bapak akan lihat, akhir 2017 ini nanti, harga-harga emas melambung tinggi. Awal 2018, harga emas sangat mahal. Dan terus ke atasnya, emas menjadi barang yang paling mahal nanti. Jadi kalau bisa, siapa tahu kita punya tabungan, dan saya nggak tahu berapa tabungan masing-masing Bapak. Nggak juga urusan saya, mau nanyain juga nggak perlu. Ya. Bertahap Pak, belikan ke emas. Ya. Kalau bisa Bapak pulang ke Indonesia atau ada keluarga yang amanah, titipkan ke mereka, belikan emas, belikan. Diam-diam, simpan, cukup sama istri yang tahu nyimpannya di mana. Gitu. Karena ini adalah tahun-tahun di mana kita peluang besar untuk kembali kepada, kemarin di TV One ada saya sampaikan bersama Bapak Syafi'i Antonio, entah nggak tahu saya antum ada menyaksikan acara itu atau tidak. Masih Mei ini, tanggal berapa kemarin tuh? Tanggal 14. Mei tanggal 14 kemarin. Itu saya ngisi di TV One tentang ekonomi global. Bagaimana ekonomi dalam perspektif Islam. Baik. Saudaraku sekalian, krisis moneter global terparah itu akan terjadi pada fase kita ini. Kalau melihat gambarannya sih udah dekat. Ketika Indonesia mengalami krisis moneter tahun 98, lihat nggak bagaimana ketegangan yang terjadi di Indonesia, mencekam ya, apalagi yang tinggal di Jabodetabek, yang tinggal di Jawa, serem. Sampai di Medan saja banyak terjadi keributan, di setiap kota terjadi kekacauan. Ketika terjadi krisis moneter kelas Eropa, hancur-hancuran Eropa kan, dan itu nanti global. Kalau umpamanya masih satu benua masih ada negara lain yang bisa menopang, mensupport. Tapi ketika global, antum bayangkan, tidak ada lagi yang bisa membantu dan menolong kecuali semua orang akan menunjukkan siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Nah, saudara-saudaraku, ini yang terjadi di fase keempat. Di fase keempat ini juga akan terjadi kemusnahan teknologi. Kemusnahan teknologi. Wah, Pak, kalau sudah ini yang terjadi, ini masalahnya lama lagi enggak? Menurut saya sih enggak. Kenapa menurut saya enggak? Afwan ini. Kalau kata Albert Einstein, perang dunia ketiga nanti, kalian sudah berperang dengan senjata manual. Seluruh teknologi yang hari ini kalian temukan, seluruh senjata yang hari ini kalian persiapkan, senjata modern, senjata paling mutakhir, senjata yang paling spektakuler segala macamnya, semuanya tidak akan bisa kalian pakai pada saat itu. Ini pernyataan Albert Einstein. Steve Jobs, yang kita juga sama-sama kenal siapa ini sosok, ya, adalah seorang pakar teknologi digital. Dia pemilik Apple. Beliau ini menyebutkan sebelum meninggalnya, setelah nanti saya tidak ada, kalian semua tidak berapa lama lagi waktu akan kembali ke zaman batu. Ini pernyataan Steve Jobs.
Lah orang sekelas Albert Einstein, sekelas Steve Jobs, bukan orang yang cintakan ketenaran. Mereka udah di puncak ketenaran. Kalau mereka mencari duit, duit sudah tunduk untuk mereka, ya. Tapi mereka menyebutkan sesuatu yang menurut fakta ilmiah nanti akan betul-betul terjadi. Bagi kita, tentulah orang yang beriman, kata-kata Rasulullah lebih kita junjung tinggi, betul tidak? Ternyata Rasulullah dulu memang menyatakan, nanti di akhir zaman kamu akan kembali seperti zaman sekarang ini. Kamu akan menggunakan kendaraan kamu kembali kepada kuda. Kamu akan kembali menggunakan pedang dalam berperang, tombak dan panah. Subhanallah. Dan ternyata ini pasti dibaca oleh pihak Kristen di Vatikan Roma dan juga oleh Amerika. Pasti dibaca oleh orang-orang Eropa hari ini. Tahu tidak tuan-tuan, kenapa hari ini ribuan orang-orang Kristen pemuda-pemudanya dilatih pada hari ini latihan pedang dengan sangat baik. Mereka betul-betul latihan siang malam, apalagi di bawah gereja Vatikan itu, Pak. Betul-betul gantian para pemuda. Dan sekarang juga dilatih bagaimana berkuda dan memanah di atas kuda. Ini dah akhir zaman dengan teknologi super canggih, mereka sudah sibuk mencari senjata manual. Udah membuat senjata manual. Buka YouTube, Pak. Mudah-mudahan Bapak ada waktu buka YouTube. Itu yang maunya dilihat. Lihat primitif teknologi. Bagaimana mereka sekarang menemukan cara-cara membuat senjata sifatnya manual. Mereka pasti baca. Di kitab mereka ada itu, bahwa perang di akhir zaman nanti akan perang senjata manual. Menurut mereka sangat dekat, dan menurut kita orang Islam, apalagi saya yang memang menelusuri tentang akhir zaman ini, sangat yakin ini sangat dekat lagi. Sebab apa? Ada hubungan dengan kemusnahan teknologi. Afwan, di sini sebelum kemusnahan teknologi diawali dengan hantaman meteor. Nah, meteor menghantam bumi. Nih, meteor menghantam bumi. Di mana posisi meteor menghantam bumi? Sebelum dukhan terjadi. Ini sesuai menurut pakar astronomi dunia, pakar senior astronomi dunia, yaitu Michel Penn. Menurut Michel Penn, dukhan hanya akan terjadi bila meteor menghantam bumi. Dan ini sangat pas menurut Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, di dalam hadis dengan sanad yang jayyid oleh Ibnu Jarir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, di mana Ibnu Abi Mulaikah berkata, guru kami berkata, malam tadi saya tidak bisa tidur semalaman. Kami bertanya, kenapa wahai Tuan Guru? Beliau menjawab, karena sahabat-sahabat kami mengatakan malam tadi ada meteor melesat menuju bumi, berarti besok dukhan dimulai. Dukhan, tanda besar kiamat yang pertama. Tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhan. Bumi ini gelap gulita oleh kabut debu yang teramat sangat tebal akibat dari ledakan yang menghantam daratan bumi, dan akibat ledakan itu partikel-partikel bumi dari ledakan tadi itu membumbung ke udara. Gelombang kejut dari ledakan itu menghasilkan kecepatan laju 800 km per jam. Maka dengan cepat bumi ini dibungkusi oleh kabut debu dan asap yang sangat panas, ya. Dan ini bumi gelap gulita 40 hari 40 malam kata Rasulullah. Itulah disebut dengan dukhan. Dan dukhan ini panas. Maka otomatis kutub es, gunung es yang ada di kutub utara, gunung es yang ada di kutub selatan akan meleleh, permukaan laut pasti akan naik. Kota-kota besar di muka bumi yang dibangun di tepi pantai, di tepi laut pasti akan tenggelam. Qatar, maybe. Chicago, New York, New Zealand, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, ya, Jepang, kota-kota besar di muka bumi ini, apabila dukhan terjadi akan banyak yang tenggelam. Dalam kegelapan tenggelam lagi. Maka pada akhirnya Bapak mau tidak mau sebagai orang Indonesia tetap mempersiapkan nyali dan mental ini pulang ke tanah air. Sebelum itu terjadi tentunya. Sebelum itu terjadi. Kapan terjadinya Ustadz? Ada tanda-tandanya. Nabi juga luar biasa. Sayangnya pada kita itu nggak ada satupun yang tidak diceritakan. Beliau mengatakan tanda-tandanya nanti. Satu bumi orang bisa melihat di atas langit dikelilingi oleh bintang berekor selama 3 hari berturut-turut. Setiap orang di muka bumi bisa melihat itu, kata Nabi. Di hadis yang lain Nabi mengatakan paling lama 1 minggu. Jadi bintang berekor itu terus mengitari bumi. Kalau sudah itu kata Rasulullah, bersiap-siaplah. Ini perintah Rasul. Bersiap-siaplah. Nah, buat informasi kita semua bahwa Oktober 2018 yang akan datang, itu ada bintang berekor yang akan mengelilingi bumi. Coba antum lihat nanti di situsnya, di NASA dan tentang masalah antariksa. Wallahu a'lam, apakah itu hantaman meteor? Wallahu a'lam. Hanya saja begitu nasihat Nabi, persiapkanlah. Amerika Serikat akhir 2012 sudah mempersiapkan segala-galanya. Sudah 6 bunker raksasa mereka buat di dalam tanah. Satu bunker itu dapat menampung 500.000 manusia. Dan di dalam bunker raksasa itu telah dipersiapkan
fasilitas hidup, mulai dari energi cadangan, obat-obatan, kesehatan, air, makanan yang bisa bertahan selama 1 tahun untuk dimakan oleh 500.000 manusia. Dan bunker ini, siapapun yang masuk sudah tertulis namanya menurut kaum Illuminati, orang-orang yang layak dipertahankan hidup menurut mereka. Jadi itu sudah tertulis siapa yang berhak masuk ke dalam. Itu pun dengan harga satu orangnya sampai di harga 1 miliaran. Anjing harganya 0,5 miliar. Jadi kalau mau masukkan anjing 0,5 miliar. Sudah terdata siapa yang masuk ke dalam itu menurut kaum Illuminati. Yang lain-lain yang enggak menurut Illuminati enggak layak, maka tidak diizinkan untuk menghuni. 6 yang ada di Amerika, 3 yang ada di Rusia, Australia, Cina, dan negara besar sudah menyiapkan, bahkan negara tetangga kita sekelas Singapura pun telah mempersiapkan 1 bunker raksasa dapat menampung 250.000 manusia. Pertanyaan terbesar, kenapa mereka mempersiapkan bunker-bunker dalam tanah? Karena ternyata dalam pembahasan NASA, tahun 2013 ke atas, bumi kita rentan mengalami hantaman hujan meteor. Sebab apa? Bumi kita mulai melintasi arus sungai meteor. Jadi di sini, ini yang terpadat. Ini ruang angkasa ya. Dan ini sudah ditemukan sejak 44 tahun itu sudah diumumkan oleh NASA, 44 tahun yang YLL nih. Ini sudah diumumkan bahwa tahun 2013 bumi ini ini arus sungai meteor, padat sekali meteor di sini. Bumi kita melintas ya sampai 2016 pengumuman NASA. Sekarang udah lewat kan 2017 kan? Ini yang terpadat, tapi di sini massa daripada meteor tetap ada. Dan meteor juga punya kecenderungan kayak bola biliar. Kalau senggolan sedikit langsung akan nyimpang. Bisa jadi kita sudah lewat sekarang kan 2017, jangan tepuk tangan dulu. Udah lewat ori. Jangan tepuk tangan dulu. Dia punya kecenderungan bersinggungan. Ketika dia bersinggungan dia akan mental. Nah, bisa jadi bumi kita sudah lewat, ini ada yang bersinggungan sini, tepat. Allah sudah mengatur. Kata Rasulullah, syarat-syarat di akhir zaman meteor menghantam bumi. Banyak terjadi negeri-negeri yang tenggelam akibat dari hantaman itu. Dan karena dukhan itu panas, banyak orang kafir yang wajahnya menjadi jelek. Kata Rasulullah, kapan itu terjadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul menjawab, bila kalian menyaksikan umatku serentak sudah melakukan 3 perbuatan ini. Bagi yang sudah dengar tolong sebutkan apa yang 3 itu. Pertama kata Rasul, kalau sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita di tengah-tengah umatku pada masa itu. Yang kedua, kalau musik dan alat-alat musik sudah disukai oleh umatku di mana-mana dan menyebar di mana-mana. Yang ketiga, kalau minum-minuman keras dan memabukkan dan barang-barang yang memabukkan sudah banyak didapatkan dan mudah beredar di mana-mana, mudah didapatkan oleh umatku di mana-mana. Menurut tuan-tuan semua yang 3 ini sudah apa belum? Sedang berjalan serentak kan ketiga ini. Maka bumi kita posisinya memang sedang di sini. Jadi peluang bahwa kita akan mengalami hantaman meteor itu selalu ada. Amerika sudah mempersiapkan diri. Rusia sudah mempersiapkan diri. Cina sudah mempersiapkan diri. Perancis, Australia sudah mempersiapkan diri. Negara besar Inggris, bahkan Singapura pun sudah mempersiapkan diri. Berbentuk bunker-bunker. Kenapa mereka mempersiapkan diri? Berarti mereka mempelajari hadis Nabi. Dan juga mereka mempelajari dengan teknologi. Ya, kita sudah ada persiapan belum? Sudah ada persiapan belum? Persiapan kita sebenarnya yang diperintahkan Nabi bukan buat bunker. Kenapa Amerika terinspirasi buat bunker? Ada hadis Nabi begini. Ketika kamu sedang sholat subuh hari Jumat dan ini hadisnya dhaif ya. Tapi sekalipun ini hadisnya dhaif, setidak-tidaknya ada panduan sedikit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kamu lepas melaksanakan sholat subuh berjamaah, kamu yang dimaksud oleh Nabi itu adalah orang yang ada di Madinah. Kan Nabi melafazkan itu kalimat. Berarti subuh di Madinah di sini jam berapa? Sama ya? Nah, untuk di Indonesia 4 jam bedanya kan begitu kan? Berarti di Indonesia udah waktu duha kan? 9:30 lah begitu. Nah, saudara-saudaraku, di bulan Ramadan, di hari Jumat, lepas sholat subuh kata Nabi, kamu nanti akan mendengarkan dentuman besar di langit. Jika itu kamu dengar, larilah kamu segera ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, tempat yang tertutup. Tutup pintu rumah kamu rapat-rapat. Tutup jendela rapat-rapat. Tutup ventilasi-ventilasi yang ada rapat-rapat. Masuklah kamu ke dalam kamar. Sudahlah masuk rumah, ditutup semua, masuk lagi ke dalam kamar. Ya, setelah itu masuklah kamu ke dalam selimut. Kurunglah diri kamu ke dalam selimut dan sujudlah ke arah kiblat. Bacalah Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Siapa yang melakukan itu dia akan selamat. Yang tidak melakukan itu dia akan binasa celaka.
Nanti ada di buku Zikir Akhir Zaman, tolong baca riwayatnya. Nah, jadi ungkapan Nabi yang masuk ke tempat yang paling tersembunyi itu diartikan oleh orang barat dengan buat bunker. Nah, ini penafsiran mereka. Dan Nabi perintahkan jika bintang berekor sudah mengelilingi bumi selama 3 hari paling cepat, 7 hari paling lama, jika itu sudah kamu saksikan, bersiap-siaplah. Dan persiapkan makanan untuk dirimu dan keluarga kamu yang bisa bertahan selama 1 tahun. Amerika yang persiapkan 1 tahun. Unik ya? Unik sekali. Mereka betul kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu benar-benar mengenal engkau hai Muhammad seperti mereka mengenal anak kandung mereka. Mengenal apa? Mengenal ini hak. Muhammad ini adalah benar. Dia adalah Nabi Allah yang diutus. Berarti perkataan Nabi Muhammad pasti benar seluruhnya. Hanya kesombongan mereka lah yang menjadikan mereka tidak mau bersyahadat, tidak mau masuk ke dalam Islam. Jadi mereka pelajari hadis Nabi kita. Kenapa? Kenapa? Israel 13 tahun yang lalu berlomba-lomba membangun menanam pohon-pohon gharqad. Karena di dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan ketika Dajjal sudah dibunuh oleh Nabi Isa, orang-orang Yahudi diburu oleh orang-orang beriman. Sebagian orang Yahudi ada yang lari ke dalam lubang. Lubang itu berbicara, Muslim, ada Yahudi sini. Sini tangkap dia, bunuh. Kata lubang itu. Dia sembunyi di balik batu. Batu juga akan ngomong, Muslim, sini. Ada Yahudi di balik saya sembunyi, sini. Nggak tahu mau sembunyi di mana, semuanya alam bicara. Allah izinkan bicara. Kemudian orang-orang Yahudi ini lari ke kebun-kebun gharqad, pohon-pohon gharqad. Fa innaha syajarul yahud. Sesungguhnya pohon gharqad itulah pohonnya Yahudi, miliknya Yahudi dan berpihak kepada Yahudi. Pohon itu Pak berduri-duri. Di sini Bapak sudah sering melihat gharqad kan? Bapak, macam-macam bentuk pohon gharqad. Mereka menanam yang bentuknya rindang, yang bisa bersembunyi di dalamnya. Dan mereka sudah tanam, awal yang mereka tanam itu 13 tahun yang lalu itu adalah 2 juta batang 2 juta batang pohon, bukan sedikit loh Pak ya. Setiap naik Perdana Menteri yang baru mereka tambah 400.000, mereka tambah sekian ratus ribu ya, menanam terus. Sekarang batang-batang pohon itu sudah setinggi 12, 14, 16 meter tingginya di Israel. Ada sebagian sedikit yang terbakar kemarin, susah mereka mematikannya kan. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, coba lihat, mereka persiapkan. Berarti mereka pasti baca hadis Nabi tentang akhir zaman. Kenapa Amerika Serikat dan Cina sekarang ini dan negara besar gila-gilaan mengumpulkan emas? Mereka pasti baca hadis Nabi. Nanti kamu semua akan kembali kepada emas dan perak sebagai mata uang kamu. Dan saat itu kata Nabi, uang-uang kertas kamu akan menjadi mainan anak-anak di pinggir jalan seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon. Jadi mainan uang kertas. Uniknya zaman Nabi ada kertas nggak? Mana ada kertas zaman Nabi? Kertas baru ditemukan beberapa abad belakangan ini. Betul tidak? Tapi Nabi mengatakan uang-uang kertas kamu saat itu akan menjadi mainan anak-anak di pinggir jalan. Pasti. Kalau memang ini adalah akhir daripada krisis moneter global, akhir daripada masa uang palsu ini, kan uang palsu itu uang kertas ini sebenarnya kan. Ya. Uang yang asli itu Pak, diapain aja tetap bernilai harta. Tapi uang palsu itu kalau dirobek, udah hilang sama sekali nggak ada makna. Kayak kertas biasa, itu uang palsu. Dan cara Zionis internasional untuk menggerogoti ekonomi dunia, yaitu dengan cara menciptakan uang palsu ini. Dan mereka yang dapatkan keuntungan yang sangat besar sekarang ini. Kita kagum dengan mereka, padahal mereka sudah menghancurkan hidup kita. Apanya kita kagumkan pada mereka? Sekarang Arab pun kayaknya berkiblat kepada mereka, kasihan sekali, kehilangan jati diri. Padahal kita punya peradaban sendiri, dirham, dinar dan dirham. Itulah mata uang yang benar-benar paling permanen. Taib kaum muslimin, jika demikian kemusnahan teknologi akibat dari hantaman meteor. Sebab meteor ini mengandung siderid. Siderid ini apabila dia bergesekan dengan atmosfer bumi kita, maka akibat gesekan yang ekstrim tersebut, dia akan menjadikan akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Dampaknya seluruh besi dan logam yang ada di muka bumi akan terinduksi, nempel antara satu dengan yang lain. Nempel antara satu dengan yang lain. Besi-besi. Mobil kita ini Pak, bangkainya masih ada. Masih teronggok seperti itu. Teronggoknya bahasa Indonesia itu apa ya? Masih ya? Udah masuk Jumat? Oh, Masya Allah. Tafadhol ya Syekh. HP tadi mana? HP tadi mana? Udah ya? Tolong diisi, saya putus komunikasi sekarang. Belum lagi Pak.
Jangan terlalu semangat. Nah, sampai di mana kita? Terinduksi. Mobil, mesinnya pada lengket, nggak bisa lagi di starter. Begitu juga dengan kereta monorel, pesawat tempur, pabrik-pabrik, industri-industri, mesin-mesinnya semuanya berhenti total. Dan juga side rate ini dengan pergesekan yang ekstrim dengan atmosfer tadi menimbulkan gelombang elektromagnetika yang teramat sangat tinggi, Pak. Dampaknya adalah semua sinyal dan listrik yang ada di muka bumi ini hilang secara permanen. Itulah dia, total di muka bumi ini akan kehilangan semua teknologi. Barangnya masih ada. Jadi peluangnya ke depan itu paling-paling mobil ini bagian depannya dipotong, disambungkan dengan kuda dan ditarik oleh kuda. Peluangnya gitu, AC-nya AC alam. Iya, kan sudah mulai, Pak. Ada di beberapa video menyebar kan, dari belakang kayak mobil gitu. Pas dilihat dari sampingnya kuda di depan. Bisa jadi itu semua akan terjadi seperti itu. Saudara-saudaraku sekalian yang kami muliakan, kemusnahan teknologi ini adalah puncak stresnya manusia. Pasca meteor, sejak ini sampai akhir, Rasul mengatakan kamu akan kembali seperti zaman sekarang. Kamu akan berperang menggunakan pedang, menggunakan panah, tombak, dan kendaraan kamu saat itu kembali kepada kuda. Makanya saya menghasung ke seluruh kita-kita, mumpung ada di Dubai, olahraga yang keren itu sebenarnya, maaf ini, bukan badminton. Walaupun kita hobi badminton. Olahraga yang keren itu sebenarnya berkuda, memanah, berenang. Ya, badminton boleh, Pak, bukan haram. Silakan. Gimana? Pedang nggak usah nanti lah. Nanti kita megang pisau dapur aja sekarang ada jenggot teroris. Jadi pedang-pedang itu nanti ya, nanti aja. Insya Allah kita cepat belajar kok. Tapi di atas kuda. Jangan sampai nanti teknologi mendadak musnah, kita tidak mampu menunggang kuda. Taib, menunggang kuda itu sunnah. Saudara-saudaraku, kata Rasulullah, setiap laki-laki wajib hukumnya mengajarkan anaknya menunggang kuda, memanah dan berenang. Kalau wajib berarti ditinggalkan berusaha enggak? Antum yang punya anak, apalagi anaknya laki-laki, punya kewajiban mendidik anaknya menunggang kuda. Harus, Pak. Dan antum tinggal di negara Qatar yang kawasnya luas, disiapkan lagi area dan arena khusus untuk berkuda. Kan begitu kan? Kalau seandainya orang Indonesia bisa punya 10 ekor kuda saja, buatlah shift gantian siapa yang akan latihan. Nah, datangkan pelatih 1 orang. Kita dari Indonesia bisa mendatangkan pelatih yang jago. Bagaimana kita jago menunggang kuda, kudanya kuda equestrian, bukan kuda-kuda pacu gitu, Pak. Kalau kuda pacu cuma lurus saja kemampuannya. Kuda pacu itu dibawa ke alam dia akan gagal itu. Ya, jadi kuda yang benar itu adalah kuda equestrian. Kuda equestrian itu mempunyai ciri khas, fisiknya, kakinya segala macamnya, dan kuda itu bisa menempuh sungai, bisa meloncat jauh, bisa jumping, bisa, itu adalah kuda equestrian, ya. Taib, kuda yang macam itu yang harusnya kita berlatihan sekarang. Nah, kemusnahan teknologi. Antum yang ada di sini bisa pulang nggak ke Indonesia? Nggak bisa. Sementara air naik, antum mau lari kemana? Ke akhirat ya. Itulah satu-satunya tempat lari kita ke padang, ke alam barzakh. Tapi saya yakin karena kita ini punya kecenderungan menyelamatkan hidup, apalagi memang sudah ada bintang bintang berekor yang antum langsung pesan tiket berangkat pulang. Gitu, Pak, solusinya begitu, mumpung masih ada teknologi. Ya, antum berangkat pulang. Nah, pencarian antum selama yang ada di sini itu sudah dikirim pulang. Dan sudah berbentuk emas-emas yang tersimpan baik. Kalau boleh saya sarankan selaku orang beriman di akhir zaman, sebagian pencarian antum bawa cepat ke akhirat, karena itulah yang milik antum. Yang tinggal di dunia belum tentu milik antum, ya kan? Nah, sebagian ditahan untuk di dunia, sebagian sudah dikirimkan ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu boleh mengakatkannya dengan Allah, ya Rabb, ini pelindung hamba dan keluarga hamba ketika huru hara dan hari besar bencana itu terjadi, lindungi hamba, ini sedekahnya. Bisa jadi sedekah antum ekstrim, 200 juta, 300 juta, bisa jadi itu adalah ekstrim. Tetapi antum akatkan dengan Allah. Ketika antum keluarkan, ya Rabb, lindungi hamba dan keluarga dari beratnya petak-petakan dan huru-hara akhir zaman. Selamatkan kami. Lebih spesial, ya Allah, ketika Dajjal keluar. Dan jadikan harta ini, ya Rabb, pemberat timbangan amal soleh kami pada hari kiamat.
Memang mungkin ekstrim. Mungkin kita berhasil nabung sini 500 juta, mungkin kita berhasil nabung sampai 1 M umpamanya kan. Maka ekstrimkanlah sedekah kita dan akadkan dengan Allah apa yang kita niatkan dari harta itu. Yang kita sedekahkan itulah milik kita yang sebenarnya. Dan itulah yang akan menyelamatkan kita dan melindungi kita. Yang kita tinggalkan di dunia, sebentar lagi huru-hara akan kacau, kayak di Syria. Orang-orang kaya jadi miskin semua nggak sekarang? Orang-orang konglomerat jadi miskin, rata semua. Dan nanti di akhir zaman semuanya akan sama. Orang kaya dengan orang miskin sama-sama menderitanya nanti. Harta nggak berguna, tanah yang luas juga nggak akan ada manfaat. Nah, kaum muslimin, saya bukan akan nakutin, walaupun takut tafadhol. Ya, tetapi begitulah sesuatu yang akan kita hadapi, dan itu dalam waktu yang tidak lama. Makanya yang paling adil adalah harta antum kayak para sahabat. Titipkan pada Allah, sebagiannya tahan untuk kita di dunia. Nah, dalam bentuk emas. Nah, teknologi musnah. Antum mampu bayangkan ketika teknologi musnah, air yang mengalir ke rumah kita ini pakai teknologi nggak ngantarinnya? Penyulingan air dari air laut kan? Sudahlah air laut saja nggak bisa disuling, mengantarkan ke rumah lagi gimana caranya? Kita akan sangat susah. Kalau di Indonesia masih bisa kita gali tanah kita ketemu mata air, ya kan? Ini coba gali pakai apa? Pakai apa mau gali? Teknologi musnah semua, nggak bisa dipakai. Pakai traktor, pakai apa? Kabarnya 1 meter ke dalam udah langsung batu ya, gitu ya? Serem banget gitu kan? Jadi mau menggali gimana? Kalaupun gali pakai sumur bor katanya, ngebor itu pakai teknologi enggak? Makanya semuanya tumpul. Itu baru air loh. Di air saja susah stres kita. Bagaimana dengan yang tinggal di apartemen lantai 15, lantai 20? Mau turun gimana? Mau naik, mau gempor lututnya. Ya Rab, mau dari sini ke Al-Wakrah, dari Al-Wakrah ke Doha, atau mungkin dari sini ke Indonesia, udah gimana? Sudah nggak ada harapan, Pak. Jadi tentu saja Bapak seluruhnya saya anjurkan, dan ibu-ibu yang juga mendengar, persiapkan mental dari sekarang bahwa saya pasti akan pulang ke Indonesia. Gitu Pak, saya pasti akan pulang ke Indonesia. Walaupun Bapak saya kasih semangat tetap kerja di sini. Di sini lebih aman untuk saat ini. Tapi ketika chaos merata terjadi di seluruh dunia, solusi yang terbaik bagi kita hanyalah pulanglah segera ke Indonesia. Dan sebaiknya di Indonesia Bapak sudah punya tempat destinasi hijrah akhir zaman, atau yang saya gelarkan dengan sebutan kampung akhir zaman. Yang layak tinggal di kampung itu hanya orang-orang beriman yang memang terkenal orangnya baik-baik, soleh-soleh, agamanya bagus, ya. Inilah yang layak kita jadikan sebagai tetangga-tetangga kita. Maknanya setiap kita harus punya daerah di pedalaman hutan, jauh dari perkotaan, jauh dari laut dan tinggi dari laut, dan ini kita buat dulu perkampungan. Perkampungan ini ada rumah masing-masing. Bapak, Pak Mas Mui punya 1 rumah, serba manual, nggak mengandalkan listrik, serba manual. Airnya dari sumur, dan ada kurma 4 batang untuk mengelilingi rumah kita. Itu sumber makanan yang terbaik di akhir zaman, yang paling tahan dari duha dan segala macamnya. Dan Indonesia ternyata tanah yang subur buat kurma loh. Kita baru tahu sekarang, Indonesia ternyata lebih baik tanahnya daripada Arab untuk tanam kurma. Jangan salah-salah. Ya. Kemudian kita siapkan standby-kan juga kuda atas nama kita 1. Ya. Kuda itu dipelihara. Nah, kawasan komplek itu siapa yang akan kelola? Pondok pesantren, tahfiz Quran. Biar dia yang kelola. Sementara yang ini saung, yang ini rumah kita. Ini yang ini rumah kita, ini rumah fulan, ini rumah fulan, rumah fulan. Dipakai untuk tahfiz, jadi amal ibadah dulu untuk kita. Nanti ketika sudah pasti chaos, kita sudah tahu ke titik mana kita akan kumpul orang-orang berimannya. Bapak ngerti maksud saya kan? Itu. Jadi kalau ini ternyata belum chaos, ini masih bermanfaat untuk amal soleh kita, untuk amal jariah kita, pahalanya. Nah, seandainya ini sudah terjadi, seluruh bapak-bapak nggak perlu pusing lagi, saya mau lari kemana? Kayak di Syria sekarang kan susah kan? Mau lari kemana, lari kemana? Saran saya di akhir zaman itu larinya adalah ke tengah-tengah hutan atau yang jauh dari perkotaan. Dan buatlah ke situ perkampungan yang serba manual. Ketika kemusnahan teknologi, dan ini terjadi fase keempat. Kalau musnah teknologi Pak, saya tanya, uang Bapak yang ada di rekening di bank masih bisa ditarik nggak? Nggak bisa. Ke bank tutup semua, ATM semuanya pada gagal operasi. Dan yang jadi parah lagi adalah rumah sakit Pak. Bisa kerja nggak rumah sakit? Tidak berfungsi, semuanya mengandalkan teknologi. Luar biasa stres. Makanya salah satu persiapan yang saya anjurkan kepada umat Islam, belajarlah tibbun nabawi dengan serius. Karena ternyata pengobatan langitlah yang terbaik di alam semesta ini sampai hari kiamat. Yaitu tibbun nabawi, Allah umumkan ada 3. Yang pertama, apapun yang berhubungan dengan herbal-herbal. Ya,
dengan zaitun, dengan habat sauda, dengan madu, bahkan daun-daun ini segala macamnya. Ini seluruhnya obatan terbaik yang sengaja dikubur hidup-hidup oleh peradaban barat, menganggap bahwa obat terbaik itu adalah ala dan gaya mereka. Mereka sudah mengandalkan teknologi. Yang kedua, tibbun nabawi yang terbaik itu adalah ruqyah. Ruqyah syar'iyah. Ya, inilah pengobatan terbaik di akhir zaman, ruqyah syar'iyah. Saya sudah, antum mungkin ada di antara antum yang mendengarkan ceramah-ceramah saya di YouTube tentang keajaiban pengobatan Al-Quran. Sudah dengar belum? Saya sudah buktikan, bukan di satu tempat, di berbagai provinsi, di berbagai negara, sudah dibuktikan telapak tangan ini hanya dengan Al-Quran bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, asal ada ilmunya. Ketika murid-murid saya mengamalkan dan mereka berhasil, mereka laporan tuh, alhamdulillah Pak Ustadz, saya berhasil, saya sudah sembuh total dari penyakit saya. Menurut dokter nggak sembuh-sembuh, sembuh. Itu adalah kekuatan Al-Quran. Jadi adanya pada kekuatan Al-Quran itu, bukan pada orangnya. Antum harus tahu itu. Jangan sampai mengandalkan Ustaz Zul, kita undang Ustaz Zul sini yuk, supaya dia ngobati banyak penyakit di sini. Dia lain lagi fungsi saya di sini nanti. Ya, tapi saya ajarkan caranya. Salah satu contoh, seorang nenek-nenek usia 94 tahun di kota Payakumbuh, tinggalnya di Bunian. Jatuh di kamar mandi jam 3 mau tahajud. Ya, lah dia nenek-nenek kurus lagi kan. Jatuh dengan telak di lantai yang dari keramik, patah, pecahlah tulang pinggulnya. Ini medis atau non medis tuh? Medis. Sehingga dia dirawat di rumah sakit, ya. Kemudian karena anak-anaknya orang kaya semua, ya, tafadhal, silakan. Barakallahu fiik. Nah, ya. Ada berapa orang ustaz kita yang ini? Iya, saya tahu. Yang ustaz kita yang di masjid-masjid. Masih ada yang lain? Masya Allah, banyak juga ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, tabarakallah. Dan itu hafiz semua, Zat? Allah Akbar, Masya Allah. Di tengah-tengah antum ada wali-wali Allah nih. Baik, kita lanjutkan. Sampai di mana kita? Patah dan pecah. Kemudian setelah dia dirawat di rumah sakit, dia dibawa pulang. Kata dokter, Ibu, ini paling cepat 6 bulan Ibu baru boleh bergerak. Sebelum 6 bulan itu Ibu hanya telentang saja, telentang di tempat tidur. Yang boleh bergerak itu hanya kepala dengan tangan. Yang lain nggak boleh. Itu pun paling cepat, usianya udah 94. Ya. Tapi Ibu ini termasuk yang awet badannya sebenarnya. 94 tapi dia masih berdiri tegak, lurus, dan dia masih agak kuat lah kemana-mana. Ternyata yang saya dengar dari anak-anaknya, dia termasuk ahli Al-Quran. Dia hobi baca Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, orang kalau dekat dan akrab dengan Al-Quran, fisiknya akan kuat dibuat oleh Allah SWT. Baik, saya datang berkunjung ke rumah. Saya manggil emak ke dia. Saya dengan istri nih, pas pulang pengajian Maghrib Isya, saya berkunjung ke rumahnya di Bunian. Mak, apa kabar mak? Beginilah Pak Ustadz. Mak sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kata dokter, paling cepat itu 6 bulan baru boleh bergerak. Bukan boleh jalan loh ya. Boleh gerakkan kamar. Kalau sekarang maknya boleh gerakkan kepala dan tangan. Lalu saya tunjukkan pada mak, mak mau nggak meniru gaya saya ini? Mak tiru caranya, tapi menggunakan telapak tangan. Saya tanyakan pertama, mak yakin nggak kalau Allah pasti menyembuhkan mak dengan ayat-ayat Al-Quran? Kata mak itu, mak yakin katanya. Kalau begitu bagus mak. Itu nomor 1 dulu, wajib yakin. Terus mak caranya begini, saya contohkan caranya. Saya bacakan Al-Quran telapak tangan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya bacakan Al-Fatihah 7 kali. Saya tiupkan setelah kali ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Saya niatkan memindahkan Al-Quran tersebut ke telapak tangan ini. Saya bacakan sebanyak 7 kali, saya tiup terus. Habis itu saya bacakan ayat kursi, saya bacakan ini, saya bacakan. Mak itu mendengar, anak-anaknya mendengar. Setelah selesai saya doakan, ya Rabb, jadikanlah seluruh Al-Quran yang telah hamba bacakan ini ke telapak tangan ini, ya Rabb, menyembuhkan dan membuat kembali pulih sesehat-sehatnya pinggul emak yang sedang sakit ini. Sembuhkanlah ya Rabb, ya Rabbal alamin. Dengan kekuatan syifa dalam ayat-ayatmu yang kau janjikan, ya Rabbal alamin, sembuhkanlah. Saya tiup lagi, baca salawat dan la haula wala quwwata illa billah. Lalu saya usapkan. Emak itu kan pakai selimut, Pak. Saya di atas selimut saja, saya hanya memberi contoh kepada mak itu. Saya kasih contoh saja, saya usapkan, ya. Saya bacakan lagi, ya Rabb sembuhkanlah, saya usapkan lagi. Selesai kaum muslimin, saya katakan pada mak, mak buat ya mak ya macam gini terus. Kata mak itu bertanya, Ustadz berapa kali mak buat macam ini?
Mak, ini bukan makan obat, Mak, ada takarannya. Makin sering Mak lakukan, makin cepat kesembuhan dari Allah itu datang untuk Mak. Untuk orang setua itu menurut antum, apalagi yang kena tulang, memungkinkan nggak cepat sembuh? Tidak ya. Ternyata Mak tuh karena nggak ada kegiatan yang lain dan dia memang cinta Al-Quran dan dia memang ahli Al-Quran. Udah, tiap sebentar dia baca, ditiup, ya, baca, tiup, usapkan terus sambil mohon kesembuhan dari Allah. Antum tahu? Hanya 3 minggu Mak tuh nelfon. Yang ngangkat telepon saya itu istri saya. Saya sedang ngisi di Bukit Tinggi, kota Bukit Tinggi, ngisi ceramah malam maghrib isya. Pas saya pulang istri saya nelfon, udah, masih ingat nggak Mak yang di Bunian? Oh masih, kenapa? Gimana kabar Mak itu? Dia tadi nangis dah. Kok nangis? Dia nelfon, minta terima kasih banyak. Udah, kita sudah tuntun dia untuk menyembuhkan dengan Al-Quran. Kenapa memang? Udah katanya, Mak itu sekarang sudah bisa bangkit dari tempat tidur, sudah jalan sambil megang dinding menuju ke pintu, udah bisa buka pintu. Padahal menurut dokter paling cepat berapa lama? 6 bulan paling cepat. Ini 3 minggu sudah jalan ke pintu, buka pintu, dan makanya dia ngelapor nangis. Saya pun ikut terharu dengarkan berita itu. Ya, kemudian 1 minggu kemudian, pas minggu keempat berarti, lagi-lagi Mak tuh nelfon, istri saya yang ngangkat. Ustazah Aisyah katanya, sampaikan sama Ustaz, Mak di pasar sekarang katanya. Dia dibonceng oleh anaknya ke pasar. Subhanallah. Coba lihat Pak, Al-Quran. Banyak orang yang sudah saya ajarkan bagaimana cara penyembuhan dengan Al-Quran. Itulah dengan penyembuhan dari langit. Caranya aja yang perlu. Yang kuat itu Qurannya, bukan orangnya, tetapi Qurannya. Caranya gimana, ilmunya gimana. Nah, besok ini kalau seandainya saya diizinkan Allah datang kemari lagi nanti, salah satu yang diprioritaskan adalah materi bagaimana menyembuhkan segala macam penyakit dengan Al-Quran. Itu yang harus dipelajari oleh saudara saya. Taib kaum muslimin. Jadi di masa kemusnahan teknologi, ketika rumah sakit di mana-mana pada gagal beroperasi, ya, maka kita harus kembali kepada pengobatan seperti zaman sekarang, kata Rasul. Tsumma udtum min haitsu bada'tum. Nanti kamu akan kembali seperti zaman sekarang. Ya, sebenarnya Pak, ketika ada teknologi ini pun Bapak kalau percayanya kepada Al-Quran itu sempurna, karena Al-Quran itu syifa, Pak, bukan lagi obat. Kalau obat bahasa Arabnya dawa. Tapi kalau syifa adalah sifat daripada obat. Nah, kalau dawa itu cocok-cocokan. Kalau cocok penyakit ini dengan obat ini baru sembuh. Kalau syifa, apapun penyakit dia pasti sembuh. Kan gitu kan? Inilah Al-Quran. Taib. Ibarat Allah, saudaraku sekalian yang kami muliakan, kemusnahan teknologi akan kita alami di fase ini. Dan ini waktunya sangat dekat. Waktunya sangat dekat. Berarti nyali kita harus dipersiapkan, Pak. Nyali hidup tanpa bergantung pada teknologi. Nah, kalau begitu, olahraga memanah keren dong. Olahraga memanah. Karena itu akan menjadi senjata kita. Bela diri pedang, ya, itu juga akan menjadi senjata kita. Dan afwan, memang ini adalah masanya perang dan perang. Mau tidak mau, kita seluruh kaum laki-laki harus terlibat dalam fight. Kalau tidak jadi pecundang, Pak, dibantai di mana-mana. Bapak mau? Pasti tidak. Kita orang yang terhormat, Pak. Lebih baik kita syahid daripada harus disembelih oleh orang. Kan begitu prinsip kita kan? Mana mau, syahid itu kemuliaannya, ada 6 keistimewaan untuk orang yang syahid, kata Rasulullah. Ke-6-6-nya ini Pak, ngiler kita ke 6-6-nya. Yang pertama, awal darah yang tumpah dari badannya, semua dosa masa lalunya sudah Allah putihkan. Masya Allah. Kemudian, masih yang pertama ini, diperlihatkan kepadanya menjelang dia dicabut nyawanya, tempatnya di dalam surga. Wa yura maq'aduhu minal jannah. Diperlihatkan tempatnya dalam surga. Dan setelah itu, kematiannya hanya seperti orang dicubit. Atau seperti orang digigit semut. Hanya segitu sakitnya. Padahal sakitnya kematian, kata Nabi, kayak digilas oleh bumi. Ada yang pernah coba mati, Pak? Belum? Nah, orang yang syahid itu hanya kayak dicubit atau digigit oleh semut. Kemudian, kata Rasulullah berikutnya, yang kedua yang didapat oleh orang yang syahid, wa ya'manu min azabil qabri. Dia pasti aman dari azab kubur. Nggak akan ada itu. Azab kubur dia akan lewati dengan baik dan selamat. Yang ketiga, wa ya'manu yaumal faza'il akbar. Dia akan aman nanti pada hari semua orang ketakutan, tegang, yaitu padang mahsyar. Yang keempat, akan diletakkan di atas kepalanya taj, mahkota. Al-yaqutatu minha khairun minad dunya ma fiha. Satu butir mutiaranya saja lebih mahal daripada harga seluruh bumi ini dan isi bumi. Mahalnya itu diletakkan. Ya.
Kemudian yang kelima, dia berhak menyunting. Berapa bidadari? Hah? Cuma 7. Rendah amat selera, Pak. Berhak menyunting 70 bidadari. Kuat nggak kita nanti itu, Pak? 70 bidadari, Pak. Padahal satu bidadari saja Allah turunkan ke muka bumi ini, kata Rasulullah, sempat disaksikan oleh laki-laki dunia, langsung hilang, Pak. Ibarat tegangan tinggi langsung putus kabel-kabel kita nih. Hilang seleranya pada wanita dunia ini sampai dia mati. Ya, sampai dia mati hilang seleranya pada wanita dunia. Itu baru memperlihatkan sebentar aja itu. Lah ini yang akan dihadiahkan untuk kita yang syahid, Pak. Gimana caranya nanti itu, Ustaz? Nanti diurus, pokoknya masuk dulu. Ya, taib. Kemudian yang terakhir, wa yusyaffi'u, dan dia diberi wewenang memberi syafaat untuk 72 keluarganya. 72 bidadari, 70 keluarga. 70 karib kerabat bisa ditolong. Oke. Syahid. Jadi ini adalah masa-masa perang dan perang. Bapak jangan jadi orang yang pecundang. Lari sana lari sini itu nggak keren, Pak. Yang bagus itu adalah hadapi musuh. Ini zaman perang, Pak. Ke depan itu insya Allah baik Indonesia ataupun seluruh dunia memang akan memasuki masa-masa al-hurub, masa-masa perang. Bapak sama aja mau tinggal di Qatar, mau di mana saja belahan bumi ini, 2018 ke atas dunia sudah merata dalam keributan yang sangat sengit, pertumpahan darah, peperangan. Sebaiknya ketika itu kita bersama orang-orang beriman lainnya di bawah komando para ulama, dan itu mesti, Pak. Kalau menurut BIN RI, Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, waktu kami bertemu ramah dengan beliau, mereka di Jakarta, antara alim ulama dan tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan BIN, waktu itu kan senang heboh-hebohnya Syiah kan, ya. Menurut Badan Intelijen Negara kita, Indonesia 3 atau 4 tahun yang akan datang sudah seperti Syria. Ternyata ada hal yang terselubung di belakang ungkapan itu. Bukannya Syiah yang membuat peranan yang sangat signifikan untuk peperangan kita terjadi di tanah air, tapi ternyata kebangkitan PKI dan komunis. Mau nggak mau? Mau di Indonesia, mau di Malaysia, semuanya dalam keadaan gaduh nanti. Satu dunia, Pak, satu dunia. Dan Nabi membahasakan takunun nubuwah warahmah. Inna awwala amrikum nubuwah warahmah, kata Rasul. Awal-awalnya kamu akan mulai dengan star kenabian, dan itu adalah rahmat. Tsumma takunu khilafah warahmah, lalu kekhalifahan, dan itu adalah rahmat. Tsumma takunu mulkan warahmah, tsumma takunu imaratin warahmah, tsumma yatakadamuna alaihi takadumal humur. Kemudian masuklah fase di mana kalian akan berlomba-lomba memperebutkan jabatan dan kekuasaan seperti berlomba-lombanya kuda-kuda jantan yang kelaparan memperebutkan makanan. Berarti ini fase perebutan jabatan kekuasaan, itu fase demokrasi. Kan begitu kan? Nah, di masa-masa itu kata Nabi, fa'alaikum bil jihad. Pada masa itu wajib kamu untuk berjihad. Nah, jihad itu maknanya luas. Jihad ekonomi, jihad pendidikan, jihad politik, jihad. Tetapi kata Rasulullah, inna afdala jihadikum ar-ribat. Pada masa itu jihad yang paling tinggi di sisi Allah nilainya dan paling besar fungsinya untuk membela agama Allah adalah al-jihad. Yang jihad yang ada ribatnya. Istilah ribat ini dalam fikih ya, yaitu yang hanya dipakai di medan-medan tempur, Pak. Senjata dengan senjata antara muslim dengan kafir. Wa inna afdala ribatikum askalan. Puncak daripada ribat terbaik dalam jihad itu adalah di Askalan, itu di negeri Syam, Pak. Jadi orang-orang yang ada di Syam pada hari ini, mereka ada di puncak manusia-manusia terbaik di muka bumi saat ini. Taib, kaum muslimin, kemusnahan teknologi terjadi di mana-mana, ya. Kemudian rumah sakit di mana-mana tutup. Ya, otomatis perampokan. Di sini krisis makanan, krisis kelaparan,
kelaparan secara merata di muka bumi, dan kemarau yang ekstrim. Dan ini secara global. La haula wala quwata illa billah. Kayaknya menumpuk-numpuk ya Pak ya. Semuanya akan terjadi di fase keempat. Naam. Makanya ini adalah masa-masa fitan kata Nabi. Masa-masa fitan. Di masa-masa fitan ini harusnya kamu ketika start fitnah Syam, harusnya kamu sudah berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Sejak bulan berapa itu Pak Mas Mui? Fitnah di Syam, Syria. 2011 bulan Maret. 2011 bulan Maret Pak. Artinya dari situ seharusnya sampai sekarang kita ini amalnya sudah jauh dibandingkan kita yang sebelum 2011 itu. Melajunya kita dalam berbanyak amal itu harusnya sudah jauh Pak. Sebab apa? Orang yang kuat menghadapi hari-hari berat itu saat itu hanyalah orang yang sudah beriman lalu amal solehnya banyak. Tapi orang yang baru ketika ini akan terjadi dukhan meteor, baru saat itu dia beramal, nggak sempat menyelamatkan diri. Kalaupun terjadi, dia akan termasuk yang paling goyang dan goncang dan bisa-bisa akan bunuh diri atau murtad. La haula wala quwata illa billah. Bapak tahu, ketika dukhan terjadi, meteor ini, dukhan terjadi, orang yang utuh fisiknya itu cuma orang-orang beriman, yang amal solehnya banyak. Kan gitu dalam hadisnya Pak. Tapi kata Rasulullah, orang-orang Islam yang banyak buat maksiat, meninggalkan sholat, masih makan riba dia sebelum ini, masih hobi berzina, matanya masih hobi ngeliat film porno, ya, kemudian dia masih hobi menzalimi istri, masih banyak buat maksiat lah, hobi dengan maksiat. Saat dukhan terjadi, dia termasuk yang tersiksa seperti orang kafir tersiksa. Orang kafir mengalami perubahan bentuk sama dengan orang Islam yang banyak buat dosa mengalami perubahan bentuk, menjadi jelek maksud saya, ya, pada melepuh seluruh kulitnya, tersiksa sekali, jantung paru-parunya seperti terbakar. Nah, orang kafir yang selamat yang betul-betul bisa menyembunyikan diri. Inilah yang dilakukan oleh Amerika dan negara besar itu, membisarkan bunker-bunker. La haula wala quwata illa billah. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, melihat ini semua, maka solusi satu-satunya bagi orang tipis iman adalah menanti kedatangan Dajjal. Karena Dajjal akan memberikan kehidupan, makanan, menyuburkan bumi, menurunkan hujan, dan Dajjal bahkan bisa memperagakan kemampuannya menghidupkan yang sudah mati. Akhirnya banyaklah manusia yang akan menyembah Dajjal. Karena dia sebelum bagi-bagi makanan, dia atraksikan dulu kemampuannya. Yang menjadikan orang-orang yang lemah iman, apalagi orang kafir, yakin ini adalah Tuhan. Tuhan yang super jelek Pak, karena bentuknya juga sudah jelek. Nah, saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang muliakan, ya, insya Allah siap. 10 menit lagi kita habis. Oh, tanya jawab. Baik. Saudaraku yang kami muliakan, Ustadz, ini pengulangan buat saudaraku yang belum hadir-hadir sebelumnya. Berapa lamakah waktu yang disediakan oleh Allah sebenarnya antara Nabi diutus dengan umat Islam ini serentak Allah wafatkan? Ada dua riwayat hadis. Kedua riwayat hadis ini sama-sama dari Abu Daud. Dan hadis ini dhaif seluruhnya. Seluruh hadis ini adalah dhaif. Tapi saya sudah sampaikan, jika ini hadis dhaif, maka posisi hadis dhaif itu seperti ini, Pak. Ini namanya hadis ahad. Ini hadis ahad ini di bawah level hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir itu kekuatan riwayat Al-Quran. Nah, di bawahnya adalah hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 tingkat. Yang tertinggi itu adalah tingkat hadis sahih. Di bawahnya adalah hadis hasan. Di bawahnya lagi adalah hadis dhaif. Ketiga tingkatan hadis ahad ini masih hadis Rasul, masih perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di bawah ini baru hadis palsu, hadis maudhu', hadis matruk yang wajib ditinggalkan, hadis mungkar, hadis batil, hadis la aslalah, nggak jelas asalnya sumbernya dari mana. Tapi yang ini masih perkataan Rasulullah. Nah, sumber dari hadis tentang umur umat Islam itu adalah hadis dhaif. Adab berinteraksi dengan hadis dhaif itu ada 8. Ada yang masih ingat nggak? Yang pertama, apabila kita menyampaikan riwayat dari hadis dhaif, status hadis itu harus juga disampaikan kepada orang yang mendengar. Ini hadis adalah dhaif, kan gitu kan? Taib. Yang kedua adabnya,
jika hadis dhaif tidak boleh kita bina di atas hadis dhaif itu keyakinan dan akidah. Yang ketiga adabnya, hadis dhaif tidak boleh jadikan dalil atau hujah dalam urusan-urusan usuluddin. Urusan pokok dalam agama nggak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Adab yang keempat, hadis dhaif kalau bertentangan atau berbenturan dalam satu masalah yang sama dengan hadis yang lebih kuat darinya, apakah hasan apalagi sahih, maka hadis dhaif wajib diabaikan, nggak dianggap. Adab yang kelima, hadis dhaif boleh dipakai untuk urusan fadailul a'mal, motivasi amal. Silakan pakai hadis dhaif. Adab yang keenam, ada A, ada B. A-nya, karena ini hadis dhaif masih perkataan Nabi, maka perkataan Nabi wajib lebih dimuliakan, lebih diutamakan, lebih ditinggikan daripada perkataan manusia mana saja. Jadi satu permasalahan ini, Kiai Anu berkata begini, ulama Anu berkata begini, Syekh Anu berkata begini, Habib Anu berkata begini. Apapun perkataan mereka, ternyata ada hadis dalam masalah yang sama, tapi hadisnya dhaif. Rasul berkata begini, wajib utamakan perkataan Rasulullah walaupun hadisnya dhaif dan abaikan semua perkataan manusia. Itu adabnya Pak, yang A. B, karena ini masih perkataan Rasul, harus dihormati Pak. Harus dimuliakan dan jangan diperlakukan dengan perlakuan sekarang sudah ada muncul kelompok yang katanya hadis itu hanya terbagi dua, sahih dan dhaif. Yang sahih kita terima, dhaif kita buang. Maaf, ini tidak beradab pada Rasulullah. Itu termasuk kurang ajar kepada Rasulullah. Hadis dhaif masih perkataan Nabi. Maka dia harus tetap disimpan, diilmui. Silakan diketahui. Untuk motivasi amal malah dianjurkan. Kan begitu kan? Nah, saudaraku yang kami muliakan, adab yang ke-7. Dalam masalah perkara-perkara gaib yang nanti akan terjadi, perkara-perkara gaib yang terjadi, hadis dhaif bercerita. Maka jika ternyata benar-benar terjadi sesuai dengan yang disampaikan oleh hadis dhaif ini, dia langsung naik statusnya kepada hadis sahih. Dan ketika itu kita langsung yakin. Jadi status hadis dhaif bisa nggak naik ke sahih? Bisa. Kapan? Bila ia benar-benar terjadi. Gitu ya. Kemudian adab yang ke-8. Kalau hadis dhaif ditopang oleh hadis dhaif yang lain dalam satu kasus yang sama, maka hadis itu langsung menjadi kuat, naik derajatnya setingkat, menjadi hasan li ghairi. Menjadi hasan li ghairi. Kemudian hadis dhaif ini cukup sebagai pengetahuan dan ilmu dalam masalah-masalah gaib yang nanti akan terjadi, sebagai ilmu pengetahuan. Oke? Semuanya sudah kita ilmu ini. Ini penting loh Pak. Nanti datang-datang Ustaz Khalid bersalamah, lalu sampaikan kata Ustaz Zul, umur umat dunia, umur umat Islam ini di muka bumi 1400-1500. Saya sampaikan kepada Bapak seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Saya tidak suka fatwa saya disampaikan kepada umat, sementara hujah dan dalil saya tidak disertakan dalam menyampaikannya. Begitu Pak ya. Jadi ketika menyampaikan ini kepada umat, sampaikan juga seperti saya menyampaikan apa hujahnya, apa dalilnya. Saya kan mengatakan ini ada adab-adabnya bermuamalah dengan hadis dhaif ya. Kadang-kadang Pak, karena Ustadz itu mendengarkan secara kesimpulan yang juga salah atau gagal paham dari si pendengar, si Ustadz tersulut untuk mengkanter. Seharusnya kalau Ustadz itu dengar, dia tidak akan mengkanter insya Allah. Karena dia mendengar bahwa saya dengan adab-adabnya menyampaikan ini. Begitu ya Bapak ya. Coba dengar, Rasul mengatakan, umur umatku, ini yang pertama hadisnya, umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Hadis riwayat siapa tadi Pak? Abu Daud. Ya, hadis ini dhaif, bahkan ada satu jalurnya dhaif jiddan. Umur umat Yahudi dalam sejarah itu adalah 2000 tahun lebih sedikit. Umur umat Nasrani adalah 600 tahun kurang lebih sedikit. 2000 kurang 600 jadi berapa? 1400. Ini yang pertama riwayat. Kemudian riwayat yang kedua, Nabi bersabda, ini hadis dari Abu Daud juga, tapi hadis yang kedua ini lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena jalur riwayatnya ternyata banyak, tapi dhaif semua. Ini dhaif banyak. Tapi karena saking banyaknya, likathrati turuqi riwayat hadzal hadis, fartafa'at darajatuha ila al-hasan li ghairi. Naiklah derajatnya kepada hasan li ghairi. Hadis yang berikut ini. Apa kata Nabi? Umur umatku di sisi Allah dari sejak aku diutus sampai umat ini serentak wafat dan habis-habisnya di muka bumi hanyalah 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. 1 hari saja, lalu Allah tambah setengah hari. Pertanyaan, 1 hari di sisi Allah kita menghitung dan menjalannya di dunia berapa tahun? 1000 tahun ya, dalilnya sudah Sajadah ayat 5. Nah, kalau begitu 1,5 hari jadi berapa? 1500. Begini Pak,
1.500 tahun. Hitungan Hijriah. Berarti ada dua riwayat, 1401, 1501. Nah, para ulama Ahlus Sunnah membedah kasus ini dalam judul Umur Umat Islam. Dan mereka mencari solusi. Kan ada dua riwayat ini, 1401, 1501. Solusinya oleh para ulama adalah umur umat Islam di muka bumi ini antara 1400 ke 1500. Umat Islam habis. Antara itu. Antara 1400 ke 1500. Nah, ada di antara ulama yang nekat berani menyebutkan, memastikan tahun. Ada yang mengatakan 1476 Hijriah umat Islam kemudian habis. Ada yang menyebutkan 1477 Hijriah umat Islam akan habis. Ada yang menyebutkan 1482 Hijriah umat Islam akan habis. Penyebutan ini mendapatkan tentangan yang sangat sengit dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jumhur ulama menolak penyebutan tahun ini. Kenapa? Karena ini takalluf, memaksa-maksakan diri sementara dalilnya tidak ada dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih, sedangkan sumbernya saja masih hadis dhaif. Jadi ini abaikan saja, ya. Nah, selanjutnya gimana? Dalam hal ini saya pribadi lebih cenderung dengan apa yang difatwakan oleh Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Bagaimana kata beliau? Umur umat Nabi di muka bumi ini adalah lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500 tahun. Ini lebih tenang untuk kita, lebih adil untuk kita, dan lebih bijaksana dalam pengucapan dan pengilmuan bagi kita. Betul tidak? Umur umat Nabi ini lebih dari 1400, tapi tidak akan lewat dari 1500. Sekarang mari kita berhitung, kalau kita ambil yang paling aman saja, full 1500. Padahal bisa jadi lebih kurang, bisa jadi juga kurang ya. 1500. Sekarang udah berapa tahun Hijriah? 1438. Silakan dikurangi. 62. Berarti tahun hitungan Hijriah dong. 62 tahun lagi orang Islam hidup di muka bumi ini. Ini Hijriah. Kalau Hijriah, sebentar. Hijriah itu kan hitungannya sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya toh? Di Mekah ada beliau hidup 13 tahun enggak? Penghitungan tahun Hijriah itu adalah sejak beliau hijrah. Nah, baru mulai dihitung. Nah, kalau begitu, menghitung umur umat Nabi bukan sejak beliau hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun di sini. Berarti 62 ini harus dikurangi 13 lagi, jadi berapa? 49 tahun hitungan Hijriah lagi ke depan. Paling lama kalau dihitung 1500 full. Paling lama kita tersisa hidup di muka bumi. Dengan pengetahuan seperti ini, apalagi kalau seandainya ini benar umpamanya kan, tentulah semakin sedikit. Artinya, wahai saudara-saudaraku, alangkah sebentarnya keberadaan orang Islam yang tersisa hidup di muka bumi ini. Ustaz, ini kan hadis yang dhaif. Naam, hadisnya dhaif. Kan kita tidak membina akidah di atas hadis dhaif, tetapi ini masih perkataan Rasulullah, tidak. Kita mengilmuinya. Kita membedahnya, membahasnya, dan kita letakkan sebagai tempat yang terhormat di dalam kepala kita sebagai ilmu. Baru diyakini kalau sudah terjadi. Paham, Pak? Nah, adanya panduan seperti ini setidaknya menggambarkan kepada kita. Oke? Namun setelah kita mendengarkan ini, betapa dekatnya masa-masa yang akan kita hadapi ke depan. Rasanya setelah mendengarkan ini memang tidak layak kita menjadikan dunia sebagai tempat kita hanyut. Rasanya dunia yang tersisa adalah tempat yang paling pantas untuk berlomba-lomba menyongsong kehidupan akhirat kita. Energi semangat hidup para sahabat mestinya terwariskan oleh kita, Pak. Karena sahabat itu yakin di zaman mereka lah akan terjadi semua ini. Sementara yang kita saksikan malah kita. Harusnya kita yang paling semangat seperti para sahabat semangat. Betul tidak? Semangat sahabat itu total, Pak, dalam perjuangan Islam ini. Berjuang untuk Islam. Berjuang untuk Islam. Semua pencarian mereka cukup makan minum untuk anak istri dan kebutuhan wajib. Habisnya untuk agama, untuk agama, untuk agama. Harusnya seperti itu. Setidak-tidaknya, Bapak secara pribadi lebih soleh dari sebelumnya. Mengejar sholat 5 waktu. Tepat waktu. Kalau bisa usahakan berjamaah di masjid. Puasa Senin Kamis walaupun kerja. Ya, kuatkan berinfak sedekah, rajin baca Quran daripada rajin megang Android. Enggak apa pegang HP, tapi Al-Qur'annya yang dibaca. Ya. Komunikasilah dengan HP itu untuk menolong dakwah, untuk menolong agama, ya. Semua yang bergerak untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu Bapak. Dan lebih mesra dengan istrinya karena tak lama lagi, Pak,
kita masuk fase kelima. Di fase kelima, kata Rasulullah, jumlah laki-laki dengan wanita 1 berbanding 50. Pada kemana kaum laki-laki? Ini masa-masa perang nggak? Banyak laki-laki yang akan habis di sini, Pak. Kita. Saya sangat yakin, Pak, kalau Bapak orang beriman dan saya menurut Allah juga orang beriman, kita akan berkumpul nanti di salah satu taman di antara taman-taman surga dalam waktu dekat, sambil menunggu kiamat. Berarti sebentar lagi, Pak. Oleh karena itu, mesra-mesralah sejadinya dengan istri, dan mesranya di atas agama, Pak. Tahajud bareng, baca Quran, berlomba-lomba ngafal Quran, mendidik anak dengan Al-Quran. Ya, sekarang ini harusnya Bapak berlomba-lomba memikirkan anak itu sekolahnya malah di pesantren. Maaf, bukan sekolah Amerika, bukan sekolah Inggris, bukan bahasa Inggris yang dibangga-banggakan untuk anak kita, Pak. Ke depan peradaban akan kembali dipegang oleh bahasa Arab. Oleh anak-anak yang hafiz Quran, anak-anak yang mempunyai intelijensia dan kemampuan keagamaan yang dalam. Itu yang akan memegang dunia ke depan, dalam waktu dekat. Kita jangan lagi terlalu terbius dengan anak saya udah hebat bahasa Inggris, dia sekolah di sekolah Amerika. Jangan bangga-bangga begitu. Ini udah akhir zaman. Harusnya setiap anak kita, adab-adab Islam itu udah kuat sekarang ini. Al-Quran mereka di usia 12 tahun, usia 13 tahun itu udah hafiz maunya, Pak, anak-anak kita. Ini baru orang tua akhir zaman yang benar. Maaf, bukan berarti kita nggak benar, Pak, tapi salah meletakkan pendidikan anak-anak kita di posisi ini zaman. Demikian saja pembahasan saya.